Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Cecilia Patradewanti dengan NPM 1906348265. Kelompok Praktikum 8 kelas Meteorologi Geofisika A. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan saya, yaitu laporan praktikum petrologi mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan metamorf non-foliasi. Terlihat di layar merupakan nomor sampel pertama. Pada nomor sampel pertama ini memiliki warna putih dan hijau dengan bercak-bercak merah. Ia terdapat struktur vein karena ada imbibisi sebuah mineral dan juga teksturnya non-foliasi sistos. Mineralnya itu terdapat 45% kuarsa, 35% piroksen, dan 20% garnet. Kuarsa itu bisa dilihat di foto sampelnya, itu warna yang putih, piroksen itu yang warnanya hijau, dan garnet itu yang warnanya merah. Bisa dinamakan secara dua cara, yaitu systematic name atau specific name. Secara sistematis, namanya adalah garnet kuarsa pyroxensis. Nah, kalau misalnya specific name itu namanya eclogite. Dilanjutkan ke nomor sampel kedua. Pada nomor sampel kedua ini, ia memiliki warna fragmen batuan abu-abu dengan matriks coklat. Struktur yang ditemukan adalah sesar karena batuan ini merupakan fault breccia yang dapat ditemukan di sesar. Lanjut lagi ke teksturnya. Teksturnya adalah non-foliasi granovelsik atau kataklastik. Kenapa? Karena kalau misalnya granovelsik itu secara tekstur dia tidak ditemukan tekstur yang signifikan seperti sistos ataupun gneiss. Namun kalau misalnya kataklastik itu karena dia terdapat fragmen-fragmen batuan. Dilanjut ke mineral-mineralnya. Komposisi mineralnya terdapat 70% piroksen, 30% amfibo, dan 10% kuarsa. Namanya itu sama, bisa dua cara, yaitu yang secara sistematis dan spesifik. Sistematisnya adalah kuarsa, amfibo, piroksen, granovels. Namun secara spesifik itu namanya kataklastik. Kataklasit, maksudnya, maaf. Lanjut ke nomor sampel ketiga. Pada nomor sampel ketiga ini ia memiliki warna putih susu. Strukturnya itu masif, alias dia tidak terdapat struktur yang signifikan. Selanjutnya adalah teksturnya. Teksturnya adalah non-foliasi granovelsik dengan komposisi mineral berupa 70% karbonat, 20% talk, dan 10% kuarsa. Ya, bisa diklasifikasikan secara dua hal, yaitu sistematis dan spesifik. Secara sistematis namanya adalah kuarsa talk karbonat granovels, dengan nama spesifiknya adalah marble. Kenapa marble? Karena ia memiliki karbonat yang tinggi. Selanjutnya adalah nomor sampel keempat. Pada nomor sampel keempat ini ia merupakan batuan dengan warna fragmen batuan gelap dengan matriks coklat. Strukturnya masif dengan tekstur non-foliasi granovelsik atau kataklastik. Kenapa granovels? Karena ia tidak memiliki struktur yang lebih signifikan selain bahwa batuan ini merupakan batuan metamorf yang non-foliasi. Selanjutnya kataklastik. Kenapa? Karena ia memiliki tekstur yang bersifat kataklastik. Selanjutnya adalah komposisi mineralnya. Komposisi mineralnya itu berupa 35% amfibol, 30% kalsit, 20% kuarsa, dan 15% plagioklas. Secara penamaan bisa dibagi menjadi dua, yaitu penamaan sistematis dan nama protolit. Kalau misalnya nama sistematisnya adalah plagioklas, kuarsa, kalsit, amfibol, granovels, namun secara protolit namanya adalah metakonglomerat. Kenapa nama protolit? Karena bisa dilihat dari foto dari batuan ini. Batuan ini itu batuan asalnya berupa konglomerat. Sehingga nama protolitnya adalah metakonglomerat. Berikut merupakan nomor sampel kelima. Pada nomor sampel kelima ini merupakan batuan dengan warna coklat tua. Strukturnya masif dengan tekstur non-foliasi granovelsik. Komposisi mineralnya adalah 40% augit, 35% klorit, dan 25% andalusit. Bila dibagi secara sistematis,
Namanya adalah Andalusit Chloride Augite Granules, namun secara spesifik itu namanya adalah Hornfels. Kenapa? Karena ia memiliki, kandungan augit, klorid, dan andalusit ini. Dilanjutkan ke nomor sampel ke-6. Pada nomor sampel ke-6 ini ia memiliki warna hijau keabu-abuan. Strukturnya adalah kekar dengan tekstur non-volatile. Mineralnya adalah 75% serpentin, 20% magnetit, dan 5% plagioklas. Secara sistematis namanya adalah serpentin granules. Kenapa tidak dimasukkan plagioklas dan magnetitnya? Karena serpentin ini itu, jumlahnya lebih besar sama dengan 75% dan kebetulan seperti ini saya mengatakan bahwa komposisi mineralnya sebesar 75%. Dilanjutkan ke spesifik name-nya karena dia lebih dari 70 karena serpentin ini itu jumlahnya besar, maka spesifik name-nya adalah serpentinit. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk melakukan praktikum kali ini. Yang pertama itu cara mengklasifikasikan batuan metamorfik oleh Stephen Earle. Yang kedua itu adalah video praktikum petrologi mengenai batuan metamorf non-foliasi oleh Faisal Farid. Yang ketiga adalah buku oleh Lauren Raymond mengenai Petrology, the Study of Igneous, Sedimentary, and Metamorphic Rocks. Dan yang terakhir adalah mengenai klasifikasi metamorphic rock oleh Robertson. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi atau kekurangan dalam menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.